Assalamualaikum dan selamat malam. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh seorang penonton. Kisah ini terjadi di sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sudah lama tidak dihuni. Namun, sejak seorang penjaga malam mulai bekerja di sana, kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Kisah ini bukan untuk mereka yang penakut. Pastikan lampu kamar kalian mati, gunakan headset, dan dengarkan sampai selesai. Namaku sebut saja Ardi. Waktu itu aku baru saja diterima kerja sebagai penjaga malam di sebuah rumah besar peninggalan Belanda. Rumah itu sudah kosong hampir 10 tahun. Tugas-tugasku sederhana, menjaga rumah agar tidak dimasuki pencuri atau orang iseng. Dari luar, rumah itu terlihat megah. Tapi entah kenapa, setiap kali aku berdiri di depannya, dadaku terasa sesak. Seperti ada yang memperhatikanku dari dalam. Warga sekitar sebenarnya sudah memperingatkanku. Mereka bilang rumah itu tidak kosong. Beberapa orang mengaku sering melihat lampu menyala sendiri. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa. Aku hanya tertawa kecil. Dalam hati aku berpikir, paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Malam pertama berjalan normal. Sampai tepat pukul 2.13 dini hari, aku mendengar suara. Duk, duk, duk. Seperti suara langkah kaki dari lantai 2. Padahal aku sudah mengunci semua pintu. Awalnya aku mengira itu tikus, tapi langkah itu terlalu berat, seperti langkah orang dewasa. Dengan senter di tangan, aku naik ke lantai 2. Udara di sana jauh lebih dingin. Saat aku mendekati salah satu kamar, krek. Pintu kamar itu terbuka sendiri. Perlahan, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Di dalam kamar, ada sebuah cermin besar yang sudah retak. Saat aku menyorotkan senter ke cermin, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku melihat kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Lebih dekat. Dan tersenyum. Saat aku ingin keluar kamar, aku mendengar suara perempuan berbisik. Pelan. Sangat dekat dengan telingaku. Ardi, pulang. Kakiku langsung lemas. Tidak ada satupun orang yang tahu namaku di rumah itu. Malam keempat, teror semakin menjadi. Sekitar pukul 03, aku melihat seorang perempuan berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih, kotor, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Dia berdiri diam. Tapi perlahan, kepalanya terangkat, menatap tepat ke arahku. Saat aku mundur perlahan, sosok itu tiba-tiba bergerak cepat ke arahku. Bukan berjalan, tapi meluncur. Aku lari sekencang-kencangnya. Aku mendengar suara tertawa melengking di belakangku. Keesokan harinya, aku menemui seorang kakek yang tinggal dekat rumah itu. Dengan suara pelan, dia bercerita. Dahulu, seorang perempuan bunuh diri di kamar lantai 2. Karena diperlakukan tidak adil oleh pemilik rumah. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa bertahan lama menjaga rumah itu. Malam itu juga, aku mengundurkan diri. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi sampai sekarang, kadang aku masih bermimpi. Perempuan itu berdiri di ujung kamar, menatapku, dan tersenyum. Seolah dia belum selesai denganku. Itulah kisah nyata malam paling mengerikan dalam hidupku. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata mengerikan lainnya yang akan saya bagikan di malam-malam berikutnya.